Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan dengan kesehatan itu kita bisa melanjutkan rutinitas kita, ya. Salah satunya adalah mengikuti kajian-kajian yang selalu kita hadirkan dalam channel YouTube ini. Oke, aku minum kopi morning dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita kali ini merupakan seri kedua, ya, dari tajuk yang kemarin tuh seri pertama, yaitu aku menolak nabi yang buta huruf, ya. Jadi tajuknya masih tetap aku menolak nabi yang buta huruf. Ya, jadi pembunuhan karakter itu harus segera dihentikan, ya. Oke, kemarin ada komen yang masuk dari saudara kita yang mengatakan bahwa videonya panjang saja nggak apa-apa Pak, nggak ada masalah gitu. Oke lah ya, kalau kemarin aku memenuhi permintaan dari teman-teman yang minta dibikin pendek-pendek dan sekarang yang panjang-panjang, sehingga nanti kalau ini lebih dari setengah jam bahkan 1 jam ya itu dalam rangka aku berusaha memenuhi semua permintaan kalian. Yang panjang ya dipenuhi, yang pendek yang dipenuhi. Yang penting kalian mau ngaji gitulah ya. Oke. Sorry. Komen-komen yang masuk dari teman-teman semuanya itu cukup varian dan amat sangat menarik ya. Dan bahkan sudah ada yang setelah menjelaskan secara detail. Jadi nanti aku tinggal menjelaskannya saja atau mengendorse supaya lebih jelas saja. Artinya ketika meskipun dari semua paper itu ya, itu masih terbelah jadi dua. Ada yang pada posisi Kanjeng Nabi Muhammad buta huruf, ada yang posisi melek huruf gitu. Nggak apa-apa, itu bagus-bagus saja. Nanti kan semakin lama semakin mengerucut ya. Memang polemik Kanjeng Nabi itu buta huruf atau melek huruf itu sudah terjadi sejak dahulu kala ya. Sehingga pada saat ini aku mengajak kalian, pembunuhan karakter ini harus kita hentikan gitu. Sementara cara pandang para, katakanlah para sejarawan ya, itu ada yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi buta huruf. Jadi selama hidupnya buta huruf. Ada yang berpendapat Kanjeng Nabi itu awalnya buta huruf, tapi setelah peristiwa Gua Hira itu setelah diajarkan menjadi melek huruf. Tetapi ada juga yang gimana ya, yang menentang itu semua, khususnya seperti apa yang kita kaji kali ini, bahwa Kanjeng Nabi itu ya selamanya ya melek huruf ya. Jadi sebelum diangkat menjadi nabi pun ya sudah melek huruf. Karena ada dua yang sulit ditolak secara faktual. Pertama, Kanjeng Nabi itu hidup di dalam lingkungan istana. Kakeknya itu seorang penguasa. Apakah pendidikan anak-anak yang terlahir di lingkungan istana itu akan terabaikan sehingga tidak keurus? Makanya aku yang pada waktu-waktu lalu ketika ada seseorang yang mengatakan Kanjeng Nabi rembes itu, aku langsung bikin pernyataan untuk mengkanter apa yang dinyatakan oleh yang mengatakan itu. Nggak ada urusan, siapapun dia nggak ada urusan. Dalam perspektif akademis keilmuan itu
semuanya egaliter. Nggak perlu dia tokoh, nggak perlu dia kiai, nggak perlu dia tetek bengek, salah. Tapi meskipun dia bukan apa-apa, kalau dia benar, ya benar, gitu. Ya, nggak ada ceritanya Kanjeng Nabi kok rembes. Orang hidup di lingkungan istana sama kakeknya kok rembes, itu gimana? Ya, itu yang pertama. Yang berikutnya, Kanjeng Nabi itu sudah terlibat dalam perdagangan ekspor impor kelas dunia. Itu sebelum jadi Nabi. Nggak mungkin lah Ibunda Khadijah itu mempercayakan kepada orang yang buta huruf itu, ya nggak mungkin. Sedangkan di sana ada transaksi-transaksi yang harus dilakukan yang tidak bisa tidak melibatkan tulis menulis. Jadi dari historical dua ini, ya, aku yang mungkin sedikit ini, ya, dari 3 kemungkinan tadi, yang selamanya buta huruf itu yang mainstream, terus ada yang awalnya buta huruf kemudian melek huruf, itu ya lumayan banyak meskipun tidak mainstream. Nah, aku yang anti mainstream. Kanjeng Nabi Muhammad itu melek huruf baik sebelum diangkat ataupun sesudah diangkat jadi nabi. Nah, itu ya. Kita mengalir aja ya. Ini panjang nggak apa-apa, kita mengalir aja. Salah satu yang membuat aku tertarik bagaimana cara pandang ini saudara kita ini, ya, kalau kalian mengikuti ngobrol santaiku dengan pendeta Dr. Eli Tambunan kemarin, yaitu bisa kalian lihat karena sebetulnya sudah aku unggah beberapa waktu lalu, ya. Tapi apa tanggapan beliau itu bisa dilihat di sini, ya. Bisa dilihat di sini. Ini nanti kalian lihat lagi, ini sudah 7 bulan yang lalu aku lihat. Sini, coba. Ini bisa nampak di situ. Kurang kemana? Sudah sip. Nah, teman-teman bisa tonton ulang atau review ulang di video itu, ya. Bagaimana tanggapan daripada saudara kita, yaitu Dr. Eli Tambunan. Clear. Bisa direview ulang di situ, ya. Itu sudah 7 bulan yang lalu aku unggah. Yang menarik itu begini, seorang pendeta, ya, dia sendiri tidak percaya kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu buta huruf. Itu loh. Dia seorang pendeta itu tidak percaya kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu buta huruf. Lah ini ada orang Islam percaya Kanjeng Nabi Muhammad itu buta huruf, itu kan kebangetan itu. Ya. Kebangetan. Kemarin di sesi pertama aku sudah tolak kalau Kanjeng Nabi buta huruf itu kan berdasarkan analisa akli, ya. Jadi pertarungan itu ada 2 dalam perspektif yang mendasar, ya. Sebuah apologi yang dibentuk berdasarkan perhitungan-perhitungan akli seperti kemarin akal, dan berikutnya ada yang sebuah argumentasi itu didukung atau dibangun atas nakli, yaitu nas, ya. Kemarin yang akli itu sudah aku jelaskan dalam satu video penuh. Nggak mungkin, akal nggak mungkin bisa menerima bahwa Kanjeng Nabi itu buta huruf, itu nggak mungkin, ya. Sedangkan seorang pendeta Dr. Eli Tambunan saja itu tidak percaya kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu buta huruf. Kok kamu itu orang Islam percaya Nabi buta huruf itu gimana? Oke. Mungkin ada yang berkata begini, ya. Aku juga, ya tetap aku apresiasi lah, ya. Komentar di huruf K. Begini katanya. Nabi Muhammad buta huruf itu justru hebatnya Allah membuktikan Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad. Ya.
tapi asli wahyu Allah yang diturunkan pada seorang yang tak mungkin membuatnya. Sekarang aku tanya sama kamu, ini di saudara kita di huruf K ya. Tantangan, makanya ini juga berlaku untuk teman-teman Ghoiru Islam ya. Apabila kamu meragukan Al-Quran, itu Al-Quran itu menyediakan, bahkan mengajak ya, untuk kalian membuktikan, bisa nggak kalian membuat satu surat saja? Itu loh. Ya kalau nggak bisa kalian harus terima. Ternyata selama sekian abad, itu kan nggak ada yang bisa. Dan Al-Quran mengatakan, jangan kamu sendiri, ajak pengikut-pengikutmu. Kalian berkelompok, ya, bergabung untuk membuat satu surat saja. Itu kalau bisa berarti kalian benar. Nah, kalau nggak bisa, dan nyatanya sampai sekarang nggak ada yang bisa. Ya kalian harus terima dong. Kan secara pendekatan akademis itu begitu. Kebenaran itu kalau memang belum bisa dibuktikan salah, harus diterima sebagai kebenaran. Dan sampai sekarang itu belum bisa atau belum ada yang menerima tantangan Al-Quran itu. Al-Quran itu membuka diri, welcome untuk diuji. Jadi kalau ada yang menguji Al-Quran itu, aku justru seneng. Gitu loh. Nah ini juga untuk teman kita ini. Dia bilang, Nabi Butarab itu justru hebatnya Allah. Aku kasih tahu dulu begini ya. Kerangka berpikir kalau sudah tiba-tiba dibawa ke Allah itu kamu nggak usah diskusi. Percuma wes. Kamu bawa, oh itu hebatnya Allah, oh itu mujizat. Itu kamu nggak usah diskusi. Kamu ngomong mujizat, orang Al-Quran itu sendiri mujizat kok. Mana ada orang buta huruf kok mujizat, itu pikiran dari mana? Sama dengan begini, kenapa dia meninggal? Oh sudah takdir, itu takdirnya Allah. Ya sudah, itu nggak usah diskusi, sudah. Kamu nggak perlu masuk ke ranah-ranah diskusi seperti ini. Yang penting kamu nggak murtad, aku sudah seneng, gitu loh. Kamu enggak, ini bukan habitatmu. Karena wilayah-wilayah diskusi itu wilayah-wilayah bagaimana akal itu dioptimalkan. Lihat kemarin diskusiku sama Dr. Ngudi Cahyono tentang bagaimana Al-Quran itu memerintahkan kita untuk mengoptimalkan akal. Ya, sama dengan orang sakit. Kenapa dia mati? Ya karena sudah takdir Allah. Ya sudah selesai. Karena secerdas apapun otak, kalau sudah dibawa ke takdir Allah, itu otak tidak akan mampu ke sana. Itu sudah bukan ranah diskusi lagi. Gitu loh. Ya. Tetapi kalau kenapa dia meninggal, kenapa dia mati? Oh dia sakit. Sakit apa? Sakit pernapasan. Pernapasan apa? Oh paru-paru. Dari situ akan berkembang penelitian sehingga para pakar kesehatan itu masuk ke lab, diteliti paru-parunya kena apa, oh ada bakteri, tuberkulose atau karena apa, atau keracunan apa. Nah, di sana ilmu jadi berkembang sehingga kalau ada orang sakit, orang tahu dan bisa diobati. Tapi kalau semua sudah kamu bawa ke Allah, sudah tidak perlu kamu diskusi. Gitu loh, tidak perlu. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya Nabi Muhammad itu melek huruf, ya, dan memang Nabi Muhammad itu melek huruf, cuman kan aku harus ikut kerangka berpikirmu itu. Maka aku ngomong, seandainya Kanjeng Nabi Muhammad melek huruf itu, apa Kanjeng Nabi Muhammad bisa buat Al-Quran? Coba kamu jawab. Bisa nggak? Karena Al-Quran sudah menantang, satu surat saja. Nah, sekarang kamu ngomong, Nabi Muhammad buta huruf itu justru hebatnya Allah membuktikan Al-Quran. Ini bukan buatan Nabi Muhammad, tapi asli wahyu Allah yang diturunkan pada seseorang yang tak mungkin membuatnya. Nah, sekarang aku ngomong dalam pertanyaan sama kamu, ya, coba kau dengar. Seandainya Nabi Muhammad itu melek huruf, apakah dia bisa bikin Al-Quran? Itu, ya. Jadi ini karakter-karakter yang kebangetan kalau aku bilang. Sedangkan Dr. Eli Tabun aja yang orang Ghoiru Islam, yang notabene pendeta aja nggak percaya kok Kanjeng Nabi Muhammad itu buta huruf kok.
kamu ngomong Nabi Muhammad buta huruf. Argumentasi seperti inilah yang aku bilang basi. Karena Al-Quran ya tidak pernah menggunakan kebuta hurufan Kanjeng Nabi yang kalian klaim itu untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu 100% firman Allah. Tidak pernah. Kamu cari. Nanti kasih tahu aku. Di ayat berapa? Kalau Al-Quran menggunakan ya kebuta hurufan Kanjeng Nabi itu sebagai argumentasi untuk menyatakan bahwa dia itu 100% firman Allah. Coba cari ayatnya. Kalau ada kasih tahu aku. 10 miliar aku kasih kamu. Jadi kalau belajar itu yang genah gitu. Sekarang aku tunjukkan ya. Al-Quran itu tidak pernah mengatakan bahwa kebuta hurufan itu digunakan sebagai sebuah argumentasi untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu 100% benar. Tidak pernah kamu cari. Tetapi apa yang digunakan Al-Quran untuk mengatakan bahwa dia adalah 100% benar, itu adalah bahasa. Ingat, bahasa yang digunakan itu bahasa, ya. Ini ayatnya nanti aku share ke kalian supaya kalian bisa mengikuti ya. Itu di surat pertama ya, surat An-Nahl. Aku pelan-pelan ya, An-Nahl ya. Suratnya surat ke-16 ya. Ayatnya yang ke-7 103 ya. Surat An-Nahl 103. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan dalam kurung Kanjeng Nabi Muhammad kepadanya adalah bahasa Ajam. Padahal ini maksudnya Al-Quran adalah bahasa Arabiun yang jelas. Lihat. Bahasa yang digunakan. Jadi tuduhan-tuduhan orang yang mengatakan Kanjeng Nabi Muhammad menirulah, menconteklah, mengapakanlah. Itu dengan bahasa Al-Quran itu beda. Makanya kan sejak lalu aku mengatakan seluruh kitabullah itu hadir dalam edisi satu bahasa yang bersama. Seperti yang aku diskusikan dengan Dr. Eli. Bahasa apa? Ya bahasa firman itu. Jadi seandainya seluruh firman Allah yang diturunkan oleh para nabi itu kita hadirkan dalam kondisi originalitasnya, itu semua satu bahasa. Ya nggak mungkin dong Allah itu mencela-mencela, di sini pakai bahasa ini, di sini pakai bahasa itu, di sana pakai bahasa Yunani, di sana pakai bahasa Latin, di sana pakai bahasa Arab, di sana pakai bahasa Indonesia. Nggak mungkin. Jadi Al-Quran itu ya, ataupun kitab-kitab buloh yang lainnya itu turun dalam bahasa firman. Jadi Allah mau berfirman itu bahasanya sudah disiapkan, hurufnya sudah disiapkan. Masalah bahasa baru nanti ketika itu turun dalam aspek budaya, dialeknya yang berbeda-beda. Kalau rumpun Arab mengatakan salam, rumpun Israel mengatakan shalom. Jadi ada assalamualaikum, ada shalom alaikum. Dialeknya beda karena nanti juga kita berbeda, dari situlah kita membentuk bahasa budaya. Makanya satu kali lagi aku bilang sama kalian ya. Al-Quran itu menggunakan bahasa sebagai jaminan bahwa dia original firman Allah. Kan aku sudah bilang kemarin ya. Bahasanya disiapkan, hurufnya juga disiapkan. Kata Allah itu kalau kamu tulis dalam huruf Latin, itu tidak bisa. Adapun kita tulis A-L-L-A-H, itu hanya sebuah pendekatan. Kalau itu kita uji dengan original teks hijaiyahnya, nggak ketemu.
Nggak bisa, gitu loh. Jadi kalau kita rame, misalkan dulu menulis bagaimana menulis insya Allah yang benar itu. Ketika apapun yang itu Arabian, kita tulis dalam huruf-huruf selain huruf-huruf Arabian, huruf-huruf hijaiyah. Nggak bisa pas. Kalau mau pas ya kembalikan ke Arabiannya. Sudah, nggak usah rame. Bagaimana nulis insya Allah itu. Karena Allah itu bisa saja dia Allaha, Allahi, Allahu. Lihat kalimatnya. Tapi kan hahihunya itu tidak tertulis di Latinnya. Padahal kalau itu di Arabiannya jelas-jelas tertulis gitu. Ya. Oke, satu ayat lagi aku kasih, yaitu surat Puslihat. Puslihat itu surat ke-41, ya, nomor ayatnya 44. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, niscaya mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut? Lihat ini. Apakah patut Al-Quran maksudnya dalam bahasa selain bahasa Arab, sedangkan Rasulnya orang Arab? Katakanlah Al-Quran adalah petunjuk penyembuh bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka dan sumbatan. Dan Al-Quran itu merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Mereka yang kafir-kafir itu yang menolak Al-Quran. Seperti itu. Yang perlu aku tegaskan di sini, ya. Tetapi harus diingat bahwa aku sekali lagi mengatakan bahwa harus dibedakan antara Araban dan Arabian. Ini teksnya diterjemahkan secara bersalah. Ya. Jadi kan begini, makanya sekali aku kalau diskusi sama teman-teman Kristenku, itu selalu aku mengatakan, apapun adanya, Vulgata dan Septuagint, itu adalah terjemahan kitab suci, bukan kitab suci. Begitu loh. Karena apa? Tidak mungkin firman itu turun dalam bahasa Gerika, itu bahasanya orang Yunani, atau turun dalam bahasa Latin, bahasanya orang Romawi. Karena nabinya itu dari bangsa Israel. Yang bahasanya itu bahasa Semitik. Satu rumpun dengan bahasa Arab. Makanya aku bilang, Al-Quran itu Arabian, bahasa rumpun Arab. Karena kalau dia diterjemahkan bahasa Arab, dia masuk menjadi konteks budaya. Gitu loh. Tidak, Al-Quran itu bahasa Arabian, bahasa rumpun Arab. Gitu. Di sini paham? Di sini juga digunakan bahwa kan aneh kalau misalkan Al-Quran itu turun dalam bahasa Jawa, itu kan aneh gitu loh. Jadi ini membuktikan Al-Quran menggunakan originalitas bahasa itu sebagai sebuah jaminan bahwa Al-Quran itu 100% firman Allah. Bukan buta huruf. Kok kamu ngawur? Jadi gini loh, supaya saudara-saudaraku Islam ini, jangan kamu takut mengatakan nabimu itu melek huruf, pinter, cerdas, patona. Sehingga kamu mengatakan, oh nabi itu buta huruf, itu bukti bahwa Al-Quran tidak mencontek. Itu kan argumentasi yang basi dan blow on yang aku bilang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Kembalikan saja, apakah seandainya Nabi itu seperti yang kamu bilang, ya, buta huruf dan kamu tidak percaya kalau Kanjeng Nabi itu melek huruf. Sekarang aku tanya, seandainya Kanjeng Nabi melek huruf, apakah dia bisa bikin Al-Quran? Ya. Jadi sudah aku jelaskan dengan clear. Itu yang aku maksud argumentasi basi. Itu dogma itu. Supaya kamu terus membunuh karakter nabimu. Kan jahat sekali itu. Ya. Oke. Aku sudah bilang tadi, kita mengalir aja, nggak tahu nanti dari mananya. Mengalir aja. Aku sudah jelaskan itu. Terus begini ya,
tentang Nabi bisa baca tulis sejak kapan, aku dalam posisi ya sejak awal mula Nabi itu bisa baca tulis, ya. Tuh. Berikutnya ada lagi komentar yang bagus itu dari teman kita. Dia mengatakan begini, memang kita itu parah dalam literasi itu parah kita. Budaya literasi kita itu parah. Teman kita itu berpendapat begitu dan aku setuju. Sudah budaya literasinya parah, gampang percaya terhadap informasi. Jadi informasi itu dia tidak lihat, dia tidak cek, ya. Dia tidak cek, ini bener nggak sih? Dia hanya melihat, ya. Kalau yang ngomong kiai, kalau yang dia ngomong ustadz, kalau yang ngomong itu orang-orang yang dia anggap mumpuni, mau ngomong apa aja langsung diamini. Ini salahnya. Begitu juga, oh yang ngomong itu kiai, yang ngomong itu ustadz, alumni Mesir, alumni Saudi, alumni tetek bengek. Maka ketika dia ngomong Nabi Mutawarib dan kamu tanpa memberikan sebuah ruang untuk berpikir apakah itu benar dan salah, tetapi dengan ujuk-ujuk tiba-tiba kamu terima saja informasi yang disampaikan. Ini kan jadi masalah. Ya, kenapa? Yang dapat dipercaya itu cuma Nabi. Itu loh. Kalau Kanjeng Nabi yang bicara, itu kita wajib percaya karena dia maksum. Selain itu nggak ada yang maksum, bisa salah bisa benar. Makanya kalian kan sulit untuk menerapkan. Jangan lihat siapa yang ngomong, tapi lihat apa yang diomongkan dulu. Karena kalian melihat siapa yang ngomong, jadi apapun yang diomongkan meskipun itu salah, kalian amin aja. Masalahnya di situ. Jadi benar pendapat teman yang mengatakan bahwa budaya literasi kita itu parah. Ya, kesadarannya belum tumbuh. Seperti begini loh ya. Salah satu kenapa sahabat Abu Bakar itu mendapatkan gelar Siddiq. Siddiq itu artinya yang membenarkan. Karena kalau sudah Kanjeng Nabi yang ngendikan itu bahasa halus, bahasa Jawa. Kalau sudah Kanjeng Nabi yang menyampaikan, itu sahabat Abu Bakar itu tanpa reserve. Dia langsung percaya. Gitu. Kenapa? Ini track recordnya yang ngomong ini bagus. Ya, track recordnya ini bagus. Nggak mungkin lah orang kasih gelar beliau Al-Amin kalau tidak bagus. Ini nggak pernah bohong. Gitu loh. Itu yang digunakan sebagai panduan oleh sahabat Abu Bakar. Jadi apapun yang Kanjeng Nabi ngendikan, apapun yang Kanjeng Nabi sampaikan, Abu Bakar langsung percaya. Karena apa? Track recordnya bagus sehingga orang Arab memberikan gelar beliau Al-Amin. Tuh. Ya. Jadi kalau kepada Kanjeng Nabi, ya kita seperti Abu Bakar bersikap. Tapi kalau selain dari itu, apapun informasi yang disampaikan, saring, dan saring. Bukan ditolak, tapi diterima dulu, dihimpun dulu, baru kamu gunakan budaya literasimu. Benar nggak yang diomongkan? Gitu loh. Budaya literasi apa? Yang paling otoritatif, ya Al-Quran. Gitu loh. Sesuai nggak dengan Al-Quran? Sesuai, ambil. Tidak sesuai, tinggalkan. Gitu. Ya, oke. Jadi begini ya. Kan Kanjeng Nabi Muhammad itu dia seorang nabi, seseorang yang akhlakul karimah, mendapat kenal Al-Amin, mendapat gelar Al-Amin. Itu namanya itu tersebar di seluruh lingkungan masyarakat, itu namanya tersebar. Ya. Tapi tidak semua orang mengenal beliau. Ya. Kan dalam kehidupan kita kan juga sering terjadi begitu. Oh, seseorang ini dengan prestasi yang baik, ya. Kita tahu namanya, tapi kita belum tahu orangnya seperti apa.
karena dia sangat terkenalnya. Itu kan biasa dalam kehidupan kita. Sekarang juga itu biasa. Ya. Begitu juga Kanjeng Nabi itu namanya sudah dikenal, tapi sosoknya itu seperti apa? Tidak semua orang pernah bertemu Kanjeng Nabi. Begitu juga yang dialami Kanjeng Nabi Isa, yang saudara Kristen kita sebut Yesus. Yesus itu dengan kebaikannya, dengan ya namanya Nabi kok tidak baik ya, Nabi itu mesti baik. Dengan segala kebaikannya, dengan segala ketulusannya menolong orang yang sakit sesuai dengan mukjizat yang Allah berikan kepada dia. Bahkan salah satu mukjizatnya menghidupkan. Itu tersiar kemana-mana. Tapi tidak semua orang pernah berjumpa dan tahu, oh itu Yesus. Tidak semua. Tapi namanya dikenal. Makanya ketika Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani, ya, ini hansip-hansip Romawi ini yang orang-orang bayaran ini perlu guiding. Guidingnya siapa? Ya orang yang benar-benar kenal Yesus. Siapa? Ya si Yudas itu. Sehingga otoritas untuk meyesuskan siapa itu ada di tangan Yudas. Siapapun yang Yudas bilang Yesus, ya itu yang ditangkap. Karena yang saudara-saudara Romawi itu tidak tahu. Gitu loh. Apalagi suasana gelap malam. Jadi siapa sebetulnya yang ditangkap? Dari situ sudah menjadi sebuah diskusi yang menarik untuk kita bicarakan. Nah, yang aku mau ceritakan tuh begini. Pada sebuah kisah ada seorang wanita Yahudi, ya, itu dengar kabar Kanjeng Nabi Muhammad mau datang ke daerahnya, gitu ya. Dan wanita Yahudi ini sudah bertekad pula dalam hati, nanti aku mau lihat muka Muhammad, gitu ya. Nah, setelah itu benar pada waktu yang sudah sesuai yang direncanakan. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad datang, ya, wanita Yahudi itu karena dia sudah berniat bulat datang dan melihat wajah Kanjeng Nabi Muhammad. Apa komentar wanita Yahudi itu? Dia bilang, muka seperti ini tidak mungkin bohong. Dan langsung dia bersyahadat. Tuh. Ya, muka seperti ini tidak mungkin bohong. Karena apa? Ada trust, ada kepercayaan. Kepercayaan itu dibangun dari track record. Makanya aku bilang, kalau kamu lihat, ya, kamu nanti ada calon pemimpin apapun ya, entah itu RT, RW, wali kota, bupati, gubernur, presiden, mau nyalon, kamu tidak perlu baca apa itu visi misinya. Karena yang namanya visi misi itu pasti bagus. Nggak ada visi misi nanti aku mau jadi koruptor, nanti aku mau jual aset negara, nggak ada. Visi misi itu pasti bagus. Yang perlu kamu lihat itu track recordnya, catatan masa lalunya ini manusia ini gimana? Manusia bajingan atau manusia yang taat sama Allah? Tuh, cukup itu aja. Ya. Oke, seperti aku bilang, kajian kita itu singular ya. Tidak strike. Dia juga berbicara kemana-mana ya. Sekarang harus kamu cerdas untuk mengikutinya. Oke, apalagi yang aku mau ceritakan sebelum kita masuk ke inti. Ini belum inti ini, ya. Oke, begini. Kita sekarang masuk ke inti lah ya. Nanti kalau ada yang perlu aku sampaikan ya. Ya bagaimana enaknya aja lah. Begini. Aku sudah sampaikan kepada kalian ya. Aku sudah sampaikan kepada kalian. Nih, ayat. Sebentar. Ini. Kamu buka. Bentar. Kenapa ini kok dia nggak mau Bentar. Cancel, oke. Is not in note space. Apa maksudnya? Memori penuh. Sebentar saudaraku. Ini ada kendala di tab ya. Aku harus hapus beberapa. Gimana caranya ini? Dia kembali lagi sebentar deh. Oke, ini tak buka. Ini.
Ya. Aduh, gini aja, aku stop dulu, aku berhenti, aku benahin ini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ada kesalahan teknis tadi ya. Ini memang tabnya ini memorinya kecil, jadi kalau tab lama ini kan, kalau dia terisi banyak, apalagi video, gambar itu langsung mandek dia, nggak mau di operasionalkan ya. Ya tab lama, memorinya kecil gitu. Oke, kita lanjutkan. Begini, firman itu diturunkan Allah itu ya lewat malaikat Jibril itu dalam format apa? Kita harus sepakat dulu. Dalam format lisan atau tulisan? Karena kita diskusi Kanjeng Nabi Muhammad melek huruf atau buta huruf itu pasti bertitik tolak pada peristiwa Gua Hira. Sekarang kita sepakat dulu. Firman itu turun dalam bentuk tulisan, sepanduk begini. Terus Jibril membentangkan di hadapan Kanjeng Nabi, terus Kanjeng Nabi suruh baca. Apa begitu? Ya. Jadi perlu dijawab dulu. Firman wahyu itu turun dari Allah kepada malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad dalam bentuk lisan atau tulisan. Ini supaya kejumutan logika berpikirmu, nalarmu itu bisa terbuka gitu loh. Dari sini dulu kita bedah ya. Apa kamu kira Kanjeng Nabi Jibril itu membentangkan tulisan ya? Terus mat iki wocon mat ini baca mat. Begitu. Terus Kanjeng Nabi Muhammad plonga-plongo nggak bisa baca gitu. Apa gitu yang ada dalam benakmu? Ya. Jadi berpikir nalar lah, yang sehat gitu ya, sehingga kamu bisa memilih dan memilah mana yang benar, mana yang salah. Jangan kalau dikasih tahu bandelnya minta ampun, bodoh itu nggak bisa hilang kalau bandelnya itu belum diusir. Ya. Kalau kita baca Al-Quran ya, dan aku belum cek itu, memang ada sebuah narasi dinyatakan Kanjeng Nabi Musa itu menerima loh batu itu sudah ada tulisan yang itu biasanya kalau kita analisa itu menunjukkan nanti ke Dasatita. Tahu Dasatita kamu? Orang yang suka terhadap hal-hal budaya seperti aku mengatakannya Dasatita. Orang yang ke baratan mengatakannya Ten Commandment. Orang yang tidak ada di antara keduanya mengatakan 10 perintah Tuhan. Itu di Al-Quran memang, tapi aku belum cek ya. Tapi kalau kita baca sekilas terjemahannya, itu Kanjeng Nabi Musa menerima itu sudah dalam bentuk tulisan. Jadi ada batu yang tertulis. Tadi aku cari-cari ayatnya, sudah aku simpan, nggak tahu, lupa di mana, nanti aku cari-cari. Itu Kanjeng Nabi Musa memang pernah begitu. Sekarang aku tanya, dalam edisi kenabian Kanjeng Nabi Muhammad, ya, beliau itu menerima wahyu atau firman itu dalam kondisi lisan atau tulisan? Ini kamu jawab. Sehingga nanti kita bisa ngerti duduk permasalahannya. Jangan kita membangun sebuah narasi ya, yang itu dibangun oleh pemikiran yang sangat keliru, seolah-olah ini Gua Hira, ini gelap, PLN belum ada, terus Jibril turun tiba-tiba membentangkan spanduk, mat ini baca mat. Terus Kanjeng Nabi Muhammad ya karena gelap, karena apa gitu, terus dilihatnya tulisannya opo iki ora ketok, terus mana bikori, aku ra iso maca, aku nggak bisa baca, begitu. Beberapa tahun lalu aku diundang oleh
Universitas Syah Kuala, yang itu Universitas Syah Kuala itu di mana? Banda Aceh, ya, untuk memberikan bekal, ya, pembekalan untuk mahasiswa sana tentang perspektif keislaman. Itu aku di sana kalau enggak 3 hari, 2 hari aku lupa, dan aku sudah pernah ceritakan sama kalian semua. Di sela-sela waktu aku tidak memberikan kajian, aku itu jalan-jalan diantar panitia. Setiap kami sholat itu kami tidak pernah memilih masjid. Inilah istimewanya Aceh. Makanya pantas kalau disebut daerah istimewa itu, ya salah satu keistimewaannya itu di sini. Ya. Kita mau sholat aja kemana? Sembarang masjid masuk. Jalan-jalan ada masjid, waktu sholat duhur masuk, sholat. Waktu asar masuk, sholat. Waktu masjid maghrib masuk, sholat. Nggak usah pilih-pilih masjid. Kalau di sini kita kan masih pilih-pilih masjid. Kalau di sana nggak usah pilih-pilih masjid. Karena apa? Semua imamnya itu bacaan Al-Fatihahnya dan surat-suratnya, alhamdulillah, subhanallah, cakep semua. Kalau kita kan di sini masih milih, apalagi di tanah Jawa ini masih milih yang enak bacaan imamnya di mana, ya. Yang lagomnya itu indah, enak, sehingga kita meskipun panjang baca surat dia, kita menikmatinya. Itu di mana, ya? Kalau di Aceh enggak, karena rata-rata mereka pasif membacakan, melantunkan ayat-ayat Al-Quran, sehingga kita enak dengarnya gitu. Karena Al-Quran itu firman Allah, itu kebenaran, itu bagus, itu mulia. Tapi kalau dilantunkan dengan yang nggak enak, ya kita tetap aja nggak enak dengarnya. Itu natural gitu loh. Nggak usah berlebihan. Kalau itu firman Allah, sehingga dibaca dengan cara apapun tetap enak didengar. Nggak begitu. Jadi sesuatu yang indah juga harus disampaikan dengan keindahan. Ya. Nah, yang perlu aku sampaikan, ketika imam, kan kita ngomongnya begini, wah di sini imamnya enak-enak ya bacaannya, ya kalau kita sholat sehingga bisa menikmati meskipun suratnya panjang-panjang gitu. Pertanyaanku, imam itu dia apa? Baca begini. Ini teks di depannya dia baca atau dia mengucapkan hafalan? Kan kita menyebutnya, bacaannya imam enak ya. Gitu. Ini supaya kalian jelas dulu duduk permasalahannya sebelum nanti aku giring ke teks-teks Al-Quran. Ya. Jadi firman itu turun dalam bentuk lisan atau tulisan, itu harus jelas dulu. Ya. Harus jelas dulu. Karena peristiwa di Gua Hiro itu, hadis itu via Ibunda Aisyah, ya. Ya seperti yang kalian sudah tahu lah, ini hadisnya panjang. 3 kali dipeluk, ya. Pelukan pertama Iqra, dijawab ma'ana biqari, ya. Jadi terjemahan umum, ya. Aku tidak pandai membaca. Ya. Aku tidak pandai membaca. Tuh. Jadi ketika di Iqra ma'ana biqari, 1 kali. Iqra ma'ana biqari, 2 kali. Iqra ma'ana biqari, sampai 3 kali. Dan terjemahan-terjemahan yang ada ketika disuruh bacalah, maka jawabannya ma'ana biqari itu aku tidak pandai membaca atau aku tidak bisa membaca. Dari situlah cikal bakal munculnya sebuah argumentasi yang dibangun oleh mereka yang percaya bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu buta huruf. Padahal kita sudah dibekali oleh surat 3, surat Ali Imran ayat 7. Ya. Ada bahasa-bahasa mukamat, ada bahasa-bahasa mustasabihat. Gitu loh. Ya. Bahasa mukamat itu dia tunggal, dia enak, dia literal. Artinya apa? Ya itu artinya, sudah nggak perlu berpikir banyak. Tapi ingat, ada bahasa yang itu kalimatnya itu mutasabihat. Yang ini kadang-kadang disalahpahami. Mutasabihat itu bukan remeng-remeng.
Kok ada yang menerjemahkan Al-Quran, ada ayat yang jelas, ada ayat yang remeng-remeng. Remeng-remeng gundulmu apa? Al-Quran itu sudah jelas, nggak ada yang remeng-remeng dalam Al-Quran. Mutasabihat itu artinya polisemi. Satu diksi itu punya banyak makna. Nah, maknanya nanti itu nggak bisa langsung ditujukan, artinya itu begini loh. Tidak, dia punya sekian makna, nah, nanti tinggal rangkaian kalimatnya. Disitulah logika kalimat berbicara, dia lebih tepat itu diterjemahkan dengan makna yang mana. Itu maksudnya mutasabihat. Kalau di kampus-kampus, di jurusan bahasa, itu namanya polisemi. Dengar nggak kamu? Bismillahirrahmanirrahim. Nah sekarang kita, karena sudah teracuni dengan pemikiran-pemikiran dongeng yang membunuh karakter Kanjeng Nabi itu, nggak pernah berpikir. Sekarang kan secara logika, secara akli kemarin sudah aku jelaskan, nggak mungkin lah orang sekali berkanjeng Nabi itu buta huruf. Kalau sudah secara akli, secara akal sudah tidak mungkin, kita tinggal mencari nanti dukungan, apakah nakli kita itu didukung oleh, apakah argumentasi akli itu didukung oleh argumentasi nakli. Kan ke sana seharusnya. Jangan tiba-tiba ada orang ngomong Nabi nggak bisa baca, kamu amin saja. Nah, sekarang apakah benar sih seorang kanjeng Nabi yang prestasi kehidupannya merubah peradaban dunia seagung itu, terus buta huruf itu apa ya benar gitu? Kan logika sudah menjawab nggak benar. Nah, sekarang kalau nggak benar, cari dukungan. Apakah bangunan-bangunan aklia itu nanti didukung oleh naklinya? Kan begitu. Nah sekarang yang jadi masalah, kita tidak tahu, atau kita tidak mau tahu, atau kita tidak mau mengadakan sebuah dekonstruksi ulang. Ya. Sebetulnya ma'ana bikori itu artinya apa? Kita sudah diingatkan, ada yang polisemi, meskipun ini hadis bukan Al-Quran ya. Tapi bisa terjadi, dan itu terjadi di hadis juga. Ada ayat-ayat, ada narasi-narasi yang itu polisemi. Tetapi kita selamanya, mainstream hanya memegang, ma'ana bikorek itu terjemahannya cuma satu. Aku tidak bisa membaca. Padahal ma'ana bikorek itu polisemi bisa diterjemahkan paling tidak 3 terjemahan. Tuh. Ya. Nih, aku bacakan tentang membaca itu ya. Ada 3. Nah, gini nih aku kacau kalau gini. Dia lari-lari datanya ya. Lari-lari. Oke, sabar dulu ya. Karena ada sebuah terjemahan baru itu dijelaskan oleh teman saya yang 20 tahun hidup di Arab. Jadi mereka itu sama keluarganya boyongan ke Arab, kerja di sana 20 tahun dan kebetulan mereka juga memang punya darah Arab ya. Jadi ada keluarga di sana. Jadi dia enak kalau diskusi dengan dia, enak, dengan Cak Ahmad ini enak. Karena dia menguasai bahasa Al-Qur'an, bahasa Arabian. Dia juga menguasai bahasa Arabannya, bahasa budayanya gitu ya. Jadi ternyata begini ya. Ma'ana bikorik itu selalu diterjemahkan selalu saya tidak bisa baca. Padahal dia bisa diterjemahkan lain. Dia punya terjemahan alternatif lain. Apa? Terjemahannya adalah apa yang harus saya baca. Beda kan? Kalau saya tidak bisa baca, itu kalimat pernyataan. Tahu kalimat pernyataan? Tapi kalau apa yang harus saya baca, itu kalimat pertanyaan. Dari sini aja sudah beda jauh pemahamannya. Dan yang paling menarik ternyata, ini aku baru dengar kemarin waktu kami ngaji malam Kamis kemarin. Nah, nanti kami malam Kamis ini kan, ini hari Rabu, kami ngaji lagi. Jadi setiap minggu kami 2-3 kali ngaji Al-Quran. Itu ya. Ternyata ada terjemahan baru
yang aku tahu ya, setelah diskusi kemarin, ma'ana biqori itu juga bisa diterjemahkan saya tidak mau membaca. Bisa. Jadi polisemi yang terkandung dalam narasi ma'ana biqori itu, satu, saya tidak bisa membaca. Yang kedua, saya tidak mau membaca. Yang ketiga, apa yang harus saya baca? Otakmu gunakan, naklimu gunakan. Terjemahan mana, pemahaman mana, arti yang mana mau kamu ambil. Ingat, polisemi yang disampaikan oleh surat 3 Ali Imran tadi, yaitu pasalnya 7 ya. Surat 3 ayat 7. Ya. Oke. Sekarang kita lari lagi pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jadi di peristiwa Gua Hiro itu sudah jelas ya. Aku tidak menggunakan terjemahan atau yang dipahami orang. Aku atau saya tidak bisa membaca. Tetapi aku memilih apa yang harus saya baca. Tuh, beda sudah pemahamannya. Oke. Sekarang aku jelaskan dulu tentang sesuatu yang berhubungan dengan baca. Ya. Dalam perspektif Al-Quran itu ada, jadi gini, ada satu kata punya 3 makna, ada satu makna punya 3 kata. Itu ya. Kalau kita belajar tentang proses aktivitas terjemahan itu seperti itu, dan itu seorang penerjemah harus menguasai, kalau nggak kacau terjemahannya. Tapi untungnya alhamdulillah subhanallah, kita kan masih dilengkapi oleh original teksnya. Jadi kita bisa kembalikan saja ke original teksnya itu sebetulnya gimana maksudnya. Kalau kita rame di terjemahan. Yang jadi masalah kalau original teksnya sudah nggak ada, nah itu hancur-hancuran itu. Karena akhirnya dia hanya bisa mengkomparasi antara terjemahan dan terjemahan, nggak bisa merujuk ulang. Padahal terjemahan itu adalah gambaran, wujud aslinya itu adalah original teksnya itu. Paham di sini? Nah, terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Catat nih biar ngerti kamu. Terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Tuh, ya. Sekarang dalam edisi Al-Quran itu ketika kita bersinggungan dengan diksi baca itu ada 3 yang digunakan. Ada tartil, ya. Tartil itu merupakan sebuah bentuk aturan dalam pembacaan Al-Quran yang berarti membaca Al-Quran secara perlahan-lahan dengan tajwid, dengan makhraj yang jelas. Itu tartil, ya. Terus ada lagi yatlu, ya. Apa yatlu itu ya? Yatlu itu artinya membaca dengan memahami. Seperti kemarin aku sudah jelaskan, makanya video itu saling terkait ya. Membaca buku itu artinya kita berusaha berdialog, memahami makna dari buku itu apa. Itu namanya membaca buku. Kalau membaca huruf itu mengeja. Alif, ba, ta, sa, A, B, C, D. Itu mengeja. Nah, orang yang nggak bisa baca huruf, ya buta huruf. Gitu. Ya. Tapi apakah setiap orang yang tidak bisa membaca buta huruf? Ya, belum tentu juga. Kamu kan ngerti huruf-huruf Latin A, B, C, D, ngerti kan? Kamu nggak buta huruf kan? Tapi kalau aku kasih buku teknik, ya, buku teknik nih, dan itu dalam edisi bahasa Jerman, you ngerti nggak? Bisa pusing kepalamu. Nggak ngerti kamu. Kalau kamu nggak kursus dulu bahasa Jerman. Kamu harus kursus bahasa Jerman. Kamu harus tahu istilah-istilah teknik. Sehingga ketika buku itu aku kasihkan, kamu bisa tahu. Tapi ketika kamu tidak bisa tahu itu buku karena kamu nggak menguasai bahasa Jerman, apakah kamu lanjut buta huruf? Kan enggak. Gitu. Ya. Oke. Tadi apa? Tartil, yatlu, dan sekarang ikro.
Iqra itu gampangannya beginilah. Iqra itu membaca, tapi membaca dalam paradigma berpikir yang luas. Dia universal, ya. Jadi kalau ada tartil itu puenak dirungokno. Makhrotnya, tajwidnya tertata rapi, gitu ya. Kalau yatlu itu pemahaman, bagaimana aku membaca. Karena nanti Nabi itu disuruh membacakan, itu pakai yatlu dia. Artinya seperti ini. Ini Al-Quran ini, ya. Aku bacakan ke kamu, yatlu itu bukan hanya sekedar membaca, tapi bagaimana kandungan-kandungan dalam Al-Quran ini bisa kamu pahami, gitu loh. Misalkan Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim itu apa yo? Nah, kamu paham, gitu loh. Bukan hanya sekedar membaca teks. Jadi yatlu itu ada aktivitas memahamkan. Membacakan untuk memahamkan, membacakan kepada orang supaya orang itu paham. Nah, itu yatlu. Nanti itu digunakan kata yatlu. Kalau Iqra itu universal dia. Kita tahu bahwa ada ayat kauniyah, ada ayat kauliyah. Jadi Iqra itu umum, dia bisa dipakai apa saja. Tergantung nanti objeknya apa yang dibaca. Ya. Karena membaca garis tangan itu nggak ada huruf-huruf. Membaca buku itu beda membaca garis tangan, beda membaca masa depan. Beda, membaca iya apanya yang dibaca. Kamu tahu nggak gitu loh. Dia membaca iya apanya, dia membaca apa? Gitu. Ya. Oke. Setelah disuruh Iqra tadi, ya. Kanjeng Nabi Muhammad akhirnya, nah ini loh. Ini bantahan yang sangat sederhana sekali. Kan 3 kali itu Kanjeng Nabi Muhammad dipeluk. Ya. 3 kali. Kenapa cuma 3 kali? Kok nggak sampai ke 4 kali? Ya. Karena akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad itu cukup hanya 3 kali, setelah itu Kanjeng Nabi Muhammad membaca. Kalau misalkan nggak membaca, ya dipeluk terus sampai membaca. Jadi ketika Iqra, bacalah. Kanjeng Nabi tanya, apa yang harus saya baca? Itu loh. Iqra, iya apa yang harus saya baca? Iqra, apa yang harus saya baca? Akhirnya turunlah, ya, yang 5 ayat. Aku kemarin sudah jelaskan. Surat pertama kali turun itu Al-Fatihah. Karena langsung dia 7 ayat. Tapi ayat yang pertama kali turun itu Al-Alaq, surat 96 1 sampai 5. Jadi kalau kamu sudah aku jelaskan kemarin, ada surat, ada ayat. Jelas di sini. Dan aku kemarin sudah aku jelaskan juga ayat dan surat yang terakhir itu yang mana juga sudah aku jelaskan. Kita sekarang membaca dalam konteks yang pertama saja dulu, ya. Surat pertama kali turun itu Al-Fatihah karena dia lengkap satu surat. Tapi kalau ayat pertama kali turun itu Al-Alaq surat 96 itu 5 ayat. Turunnya di mana? Di Gua Hira. Nah, sekarang pertanyaannya, dulu mana antara Al-Fatihah turun dengan Al-Alaq? Dulu mana surat pertama kali turun dengan ayat pertama kali turun? Ini kalau guruku nggak mau ini. Dia bilang itu nggak perlu dipertentangkan. Kalau aku pertentangkan dan aku bertanggung jawabkan. Yang pertama kali turun itu Al-Fatihah, yaitu surat pertama kali turun, bukan ayat pertama kali turun. Kalau surat pertama dibenturkan dengan ayat pertama, maka jawabanku yang pertama kali turun adalah surat Al-Fatihah. Tapi kalau guruku nggak mau membenturkan itu, ya enggak apa-apa. Dan aku tetap menghormati guru-guru. Ya. Nanti aku lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, yang menjadi pertanyaan, ini kita masuk dalam aspek antropologis ya. Memang agak aneh juga ini. Budaya-budaya khalwat, budaya-budaya menyendiri untuk mencari kebenaran yang hakiki. Aku bicara dalam konteks antropologis budaya ya, bukan teologis ya, antropologis.
itu yang punya itu orang Jawa loh, yang dikenal dengan bahasa nepi. Cuman kan kadang-kadang karena perkembangan zaman yang terus dinamis, nepi itu dipahami menjadi miring sekarang. Dulu masih ada orang gila judi ya, judi buntut itu orang nepi cari nomor. Padahal enggak, nepi itu ya awalnya itu adalah sebuah idiom. Nah, nanti kalau kita seperti ini, Umi itu juga idiom. Ya, itu harus dipahami itu secara ensiklopedi, bukan secara. Jadi gini loh, kalau kita mencari makna dalam sebuah diksi, itu ada dua alat, ada kamus, ada ensiklopedi. Kalau idiom itu larinya ke ensiklopedi, kamus nggak mampu menjelaskan. Nah, Umi itu idiom seperti ini. Nepi ya, dulu orang Jawa bilang nepi, itu sebuah idiom yang kalau dulu orang tahu nepi itu berarti dia mencari sebuah kebenaran yang sudah tidak mampu dia cari, sehingga dia cari tempat tersendiri, menepi, menyendiri, jauh dari keramaian. Itu biasanya ya ke gunung, ke tempat-tempat yang tidak berhubungan dengan masyarakat, tidak bersosialisasi dia, untuk mencari petunjuk. Itu nepi. Asalnya begitu, dan akhirnya berubah. Ya karena kehidupan itu dinamis ya. Nepi itu dia kalau sekarang sudah nggak ada, alhamdulillah sudah nggak ada judi buntut lagi ya. Kok dulu waktu ada forecast SDSB dan segala macamnya kan, nepi itu nanti orang tahu ketemu nepi, logika orang cari nomor kan sudah berubah maknanya. Ya, teksnya masih tetap nepi, tapi sudah dipahami secara beda. Makanya hati-hati dalam bahasa. Makanya ketika kemarin ada teman Kristen kita bertanya, Pak, bagaimana tentang surga? Yang itu toh mengambil dari bahasa Sanskerta punyanya Hindu. Aku bilang, saya tidak welcome dengan itu. Karena itu idiom. Saya sebetulnya lebih welcome, tetap aja jannah, bukan surga. Cuman kan aku berbicara dengan publik, ketika aku menggunakan kerangka berpikirku jana, mereka akan bingung. Enggak. Aku lebih senang, tetap aja idiom itu nggak usah diterjemahkan. Seperti Allah jelas tidak bisa diterjemahkan karena dia proper name. Seperti ilah dan rob, itu tetap aja jangan diterjemahkan. Karena kalau diterjemahkan dia akan menjadi terbatas, gitu loh. Itu ada pertanyaan teman kita Kristen, pertanyaan bagus ketika kita membahas tentang apa itu ya. Kemarin tentang nama Allah. Jadi dia bilang bagaimana Islam bisa mengatakan bahwa Kristen meminjam nama Allah dari Islam. Karena aku berbicara dalam konteks teologis. Sekarang ada nggak kalau Injil itu dikembalikan ke original teksnya? Di sana ada nggak tertulis tulisan Allah itu ada nggak? Itu aja. Kan nggak ada. Memang secara antropologis beda lagi. Orang-orang Arab di sana, bahkan yang Kristen maupun yang tidak Kristen, kan aku sudah bahas itu. Orang-orang Arab sebelum Islam masuk, itu sudah kenal nama Allah. Bapaknya Kanjeng Nabi Muhammad sendiri namanya Abdullah. Bait itu namanya Bait Allah. Karena dari mana? Warisan dari Kanjeng Nabi Ibrahim. Dan itu lama jaraknya. Gitu. Ya. Oke. Jadi begini. Aku sudah bilang bahwa Al-Fatihah itu adalah senandung harapan. Senandung harapan kita minta petunjuk. Sayang bukunya sudah aku part ya. Di kisah kehidupan Kanjeng Nabi yang disusun oleh Sapiuddin Sapah namanya itu. Mubarak Puri itu ya. Namanya panjang sekali, nggak hafal aku. Oh ini, Le, itu tolong ambil buku ini. Yang ini, nih. Oke, nah di sini, ya, di sini dijelaskan nih, ya. Alhamdulillah belum dipak ini. Halamannya enggak tahu aku halaman berapa, ya. Itu yang pertama kali diterima Kanjeng Nabi lewat mimpi itu Al-Fatihah, ya, Al-Fatihah yang diterima. Sebentar kalau ketemu ini ya. Kalau ketemu supaya kamu nanti gampang nyarinya. Aku sudah coret-coret biasanya. Belum di sini, ya.
Sebentar aku cari. Nah, ini bisa kamu awali dari halaman 83 ya. Halaman 83 terus 83 judulnya Jibril turun membawa wahyu sampai nanti wahyu mengalami masa vakum sampai nanti tapi itu terlalu jauh ya. Jibril membawa wahyu aja ini nanti ya. Di sini halaman 82 ini ya. Di sini dijelaskan nanti tentang Al-Fatihah itu ya. Permulaan kenabian itu ya. itu dijelaskan di situ. Ini bukunya. Alhamdulillah belum aku pak ya. Ini bukunya. Oke. Nah, jadi ya, secara antropologis memang aneh. Orang Arab itu tidak mengenal kholwat, tidak pernah mengenal budaya nepi itu punyanya orang Jawa itu. Ya. Tetapi bagaimana seorang Kanjeng Nabi melakukan nepi untuk mencari kebenaran? Ya, kan apa? Ya karena meskipun itu tidak ada dalam budaya Arab, justru yang ada di tanah Jawa, orang-orang Jawa, itu mengundang kita untuk berpikir bahwa Nabi itu pasti ada yang menjadi sebuah penyebab sehingga dia nepi. Dia melanggar budayanya loh. Karena dalam antropologis Arab tidak ada budaya nepi itu, orang Jawa yang punya itu. Bagaimana beliau bisa melakukan itu, sedangkan dalam kemasyarakat dari sini semakin menunjukkan bahwa dia tidak terkontaminasi terhadap budaya. Kan jauh Jawa, dan itu pun Jawa sudah ada apa belum ya? Kita harus menghitung waktu dulu. Karena bicara Jawa ini juga mulai Jawa Dwipa mundur lagi, itu bicara Nusantara juga jelimet. Datanya harus valid semua ya, harus ke negeri Belanda sana kita. Tapi yang aku mau sampaikan ke kalian, intinya Kanjeng Nabi Muhammad itu melakukan menyendiri di Gua Hira. Itu ada yang mengatakan 5 kali Ramadan, ada yang mengatakan 3 kali sejarah itu. Jadi bukan ujuk-ujuk nepi terus turun wahyu, nggak begitu. Itu ada beberapa kali Ramadan. Pertanyaannya, yang membimbing beliau, karena ini mengusik logika berpikirku, apa ya yang membimbing Kanjeng Nabi Muhammad sehingga beliau meninggalkan perniagaannya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan seluruh kehidupannya demi mencari kebenaran. Itulah yang aku katakan untuk teman-teman ngajiku ya, juga untuk kamu sekalian. Ketika kamu sudah menuntut ya ilmu, yaitu agama, tinggalkan semua, tinggalkan duniawi itu, tinggalkan. Itu loh. Bagaimana Kanjeng Nabi sudah memberikan contoh kepada kita. Semua bisnis dia tinggalkan. Kebersamaan dengan keluarga dia tinggalkan. Semua hal duniawi dia tinggalkan. Karena banyak diantaranya kadang-kadang, kenapa kamu nggak ngaji? Alasannya itu loh. Repot ngomong putu. Lah putu kok bisa mengalahkan sehingga dia tidak berangkat pergi kajian, itu kan ya kebangetan. Ya. Ini semoga juga menjadi masukan untuk kalian semua. Ya, ketika kita sudah belajar agama, itu apapun tidak boleh menjadi penghambat dan harus kita hadapi, harus kita lalui, harus kita lawan. Oke. Sekarang pertanyaanku, apa yang membimbing Kanjeng Nabi Muhammad sehingga naik ke Gua Hira itu apa? Tuh. Kalau kalian ikuti, ya, kalian ikuti kajianku kemarin. Yang membimbing itu adalah juga wahyu, juga firman, yaitu apa? Surat Al-Fatihah, di mana Kanjeng Nabi Muhammad pada saat itu minta petunjuk. Ngerti kamu? Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu minta petunjuk. Kanjeng Nabi Muhammad itu minta petunjuk. Dia meninggalkan. Dia lihat ini bangsa Arab ini jelebot-jelebot ini kacau-kacau semua ini. Gimana nih memperbaiki peradaban begini? Itu kan perlu aturan untuk menyelesaikan orang-orang Arab itu. Makanya kemarin aku menolak kalau ada bilang bahwa bangsa itu baik tidaknya dilihat dari budaya. Bagaimanapun otoritas agama itu di atas budaya. Dan sudah terbukti
Aku kemarin sudah jelaskan. Bangsa Arab itu kalau tidak ada Islam, mereka sudah di tepi jurang neraka. Karena Islamlah mereka dipersatukan. Karena budaya mereka budaya perang. Gitu kok ada yang ngomong sebuah bangsa dilihat baik buruknya dari budaya. Budaya dari mana? Terus ayat Al-Quran itu mau dikemanakan? Kamu bisa lihat itu di kajianku yang kemarin tentang budaya dan agama. Oke? Sekarang aku perjelaskan kepada kalian. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad, karena gini loh, kalau kamu nggak ngerti kronologis Al-Fatihah ini, nanti kamu nggak akan bingung memahami surat Al-Iqra itu tadi. Surat Iqra tadi itu, surat Al-Alaq tadi itu. Ya, aku ceritakan dulu kronologisnya. Ya. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad naik ke Gua Hira itu dibimbing oleh wahyu, dibimbing oleh firman. Apa itu? Al-Fatihah. Kanjeng Nabi Muhammad apa? Minta petunjuk. Kan teksnya jelas. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan lurus itu bukan berarti ini jalan Dr. Sutomo lurus terus ke sana. Aku sudah jelaskan kemarin. Apa itu sirot, apa itu torik, apa itu syabil, itu semua jalan. Tapi beda-beda artinya. Seperti Iqra baca, Yatlu baca, Tartil baca, tapi baca yang bagaimana itu beda-beda. Ya. Kalau ada suara musik ya tetangga dianggap selingan aja ya. Jadi kita tidak usah harus resmi-resmi lah ya. Yang penting kalian ngerti apa yang aku sampaikan. Oke, jadi jawabannya Kanjeng Nabi Muhammad naik ke Gua Hira itu dibimbing oleh wahyu. Apa kepentingannya? Ya kita baca surat Al-Fatihah. Wahyunya itu yang membimbing apa? Surat Al-Fatihah. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Artinya apa? Meminta petunjuk. Maka dia naik ke Gua Hira. Sini clear ya? Oke, sekarang aku jelaskan. Iqra dulu aku jelaskan. Aku mereview saja nih ya. Kiblat bahasa kita ada dua, ada Basra dan Kufa. Basra itu tekstual, Kufa itu kontekstual ya. Biasanya pondok-pondok di Jawa itu menggunakan Basra, mazhabnya ke Basra, tekstual. Tapi nanti pondok-pondok di Kalimantan sana mereka lebih cenderung ke Kufa, ke kontekstual ya pemahamannya. Nah, kalau aku sudah bilang, tekstual itu satu mata, kontekstual satu mata. Kita jangan pakai satu mata, pakai dua mata. Ya tekstual kita pakai, kontekstual kita pakai. Nggak bisa, semua ayat dalam Al-Quran kita pahami tekstual. Oh, modar kon, nggak bisa. Nggak bisa juga seluruh ayat dalam Al-Quran itu kita pahami kontekstual. Modar juga kon, nggak bisa begitu. Yang bisa itu pada saat mana kita menggunakan tekstual, pada saat mana kita menggunakan kontekstual, seperti itu. Ya. Nah, kata Iqra itu bisa dari Qara'a, bisa menjadi Quran, bisa dari Quran. Kata dasarnya yang mana? Kalau dia dari Qara'a, ya berarti kata dasarnya kata kerja, maka dia menjadi fi'il amr kan? Bacalah. Ya. Yang dari tadi apa? Telah membaca ya. Itu Qara'a itu menjadi fi'il amr dia. Bacalah begitu. Itu kalau dipahami bahwa kata Iqra itu diambil dari Qara'a. Tapi hati-hati, kata Iqra juga bisa diambil dari kata kerja, kata benda. Ini agak ribet memang kalau jelaskan, kalian nggak tahu ngerti apa enggak gitu. Yang penting tak jelaskan lah ya. Nanti kalau nggak ngerti ya tanya sama yang ngerti, tetangga-tetanggamu atau siapa. Karena ini harus main papan tulis. Ya. Tapi Iqra bisa juga diambil dari kata benda, yaitu apa? Quran. Jadi kalau kita memahami bahwa Iqra itu ambil dari kata Quran, maka Iqra itu fi'il amarnya berquran lah. Jadi Iqra itu bisa berquran lah, bisa bacalah. Nah, tergantung kata dasarnya mana. Karena beda kata dasar, beda pemahaman. Terus bedanya apa? Kalau bacalah itu masih tanda tanya. Yang dibaca itu opo. Beda dengan berquranlah, sudah jelas Quran. Itu loh. Tapi kalau bacalah tergantung objeknya yang dibaca apa. Kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Oke. Sekarang aku sudah jelaskan itu
Sekarang kita masuk ke jadi gini loh ya. Kanjeng Nabi itu dapat firman, diajari sampai akhirnya tamat. Nanti sudah aku jelaskan tentang Lailatul Qadar. Kamu lihat lagi videoku tentang Lailatul Qadar. Setelah itu kanjeng Nabi, setelah dia diajar oleh Jibril, kanjeng Nabi tamat, wisuda, diangkat jadi Nabi, dia gantian mengajar manusia. Tentunya pertama kali yang diajar itulah orang-orang dekatnya. Ya. Nah, dari sinilah sudah mulai terjadi transformasi dari firman yang lisan itu menjadi tulisan. Kemarin kita sudah berbicara tentang sekretaris pribadi. Salah satu yang dipercaya itu Zaid bin Sabit. Lah pertanyaannya, kalau misalkan kanjeng Nabi buta huruf, terus Zaid bin Sabit ini kan tidak maksud, dia salah menuliskan, siapa yang mau ngontrol gitu loh. Coba kamu pikir coba. Kan kanjeng Nabi Zaid kan bisa saja salah menulis. Jadi penulisan Al-Quran itu pun meskipun dilakukan oleh Zaid, tetap aja dalam kontrol kanjeng Nabi. Yang namanya ngontrol ya pastinya dia bisa baca, bisa tulis gitu loh. Ya. Itu, tolong ditutup pintunya Le, supaya musiknya nggak terlalu. Coba kamu lihat dulu sudah 1 jam belum? Nanti omnya marah kalau kepanjangan. 1 jam? Berarti ini harus jadi 3 season ini. Ya udah, kamu masuk, kamu daring dulu, nanti aku panggil ya. Tutup aja pintunya. Ya aku lanjutkan lah sedikit ya. Karena tadi kan ada jeda gitu. Sekarang kita masuk, ini supaya berurutan ini maksudku ya. Kita masuk ke Yatlu sudah aku jelaskan, Puslihat sudah aku jelaskan. Apalagi ya yang belum ini. Jadi nggak bisa ini, nggak bisa 2 seri, ini ternyata 3 seri ya. Besok kita langsung masuk ke teks-teks Al-Qur'annya ya. Oh gini aja, supaya besok kita tinggal masuk ke teks-teks Al-Qur'annya. Aku jelaskan tentang ini dulu. Ini dulu supaya kalian nanti enak tinggal mengikutinya. Kan kanjeng Nabi Muhammad itu baca, ya. Akhirnya kan dia baca. Kalau nggak baca tuh didekap terus itu. Adanya sudah 3 kali itu artinya kanjeng Nabi Muhammad baca gitu. Kok gimana kanjeng Nabi nggak bisa baca gitu loh? Kan 3 kali. Pertama masih enggak, kedua enggak, ketiga didekap, akhirnya Nabi. Kalau kanjeng Nabi Muhammad nggak baca, itu pasti didekap terus. Nah sekarang aku tanya, Iqra yang disebut oleh Jibril itu Iqra yang terpisah atau Iqra bagian dari ayat surat Al-Alaq? Karena surat Al-Alaq itu diawali dengan Iqra. Ini juga kamu harus jelas. Gitu loh. Nah sekarang aku kasih tahu, Iqra-nya Jibril itu bukan Iqra biasa, Iqra enggak. Ini Iqra bagian dari diksi pertama dari surat Al-Alaq. Iqra itu bukan Iqra yang terpisah sendiri. Iqra yang disampaikan Jibril itu perintah biasa, sementara Iqra di surat Al-Alaq itu merupakan firman. Tidak begitu. Jadi Iqra yang dibacakan Jibril itu adalah Iqra bagian dari surat Al-Alaq yang awalnya itu Iqra gitu loh. Kanjeng Nabi Muhammad sendiri dalam kegelapan, dalam keremangan lampu, yang kalau orang Jawa bilang sentir atau ublek, kan belum ada PLN itu. Tiba-tiba ada yang mengajak berdialog, ada yang memerintahkan dia. Kan wajar kalau ada sedikit kekagetan, juga ada sedikit kebingungan. Jadi baca, apa yang harus aku baca? Gitu loh. Jangan kamu pikir Jibril bawa spanduk begini terus baca. Terus mana spanduknya dicariin, gelap-gelap nggak nampak, nggak bisa baca. Gitu.
Jadi itu lisan, bukan tulisan. Baca. Kanjeng Nabi Muhammad tanya. Pertanyaan, bukan pernyataan. Apa pertanyaannya? Apa yang harus saya baca? Akhirnya setelah 3 kali dipeluk dijelaskan. Baca ini. Nah, dibacalah. Kanjeng Nabi baca itu. Berarti dia bisa baca. Kalau nggak dibaca, dipeluk terus sampai bisa. Itu loh. Karena Kanjeng Nabi sudah tahu. Jadi Iqra maksudnya itu Iqra bismillah. Tapi ketika Iqra, Kanjeng Nabi tanya, mana bikorik? Apa yang harus aku baca? Apa yang harus aku baca? Bukan aku tidak bisa membaca. Poliseminya sudah aku jelaskan tadi. Juga bukan aku tidak mau membaca. Orang beliau cari petunjuk. Beliau berdasarkan bimbingan surat Al-Fatihah itu mencari petunjuk, minta petunjuk. Nah, maka karena beliau minta petunjuk, dikasih petunjuk lewat Jibril. Gitu loh. Ya. Ini kalau kalian nggak ngaji Al-Quran menurut sunnah Rasul memang agak repot menjelaskannya ya. Tapi ya oke lah, aku jelaskan aja. Semoga kalian ya meskipun nggak semua sedikit-sedikit enggaknya membuka wacana berpikir kalian lah ya. Bahwa Nabi itu bisa baca tulis. Kalau kami sudah terbiasa sih, karena kan kami kajiannya itu Al-Quran menurut sunnah Rasul itu sudah terbiasa dengan logika-logika berpikir seperti ini ya. Terjemahan-terjemahan depak itu banyak bermasalah gitu. Makanya kalau ada komentator yang bilang mengikuti terjemahan depak, waduh, tapi sebagaimanapun banyak bermasalahnya, terjemahan depak itu tetap berguna, pakai aja dulu. Nanti kalau ada yang menurut kamu itu melanggar kebenaran, melanggar logikamu, tanyakan kepada yang ngerti. Aku metodologinya begitu. Jadi separah apapun, terjemahan depak itu masih bisa kita manfaatkan. Manfaatkan saja. Tetapi jangan bikin itu harga mati. Karena dalam terjemahan itu juga banyak masalah. Nanti satu saat aku akan jelaskan. Ada terjemahan yang itu, waduh, kacau banget itu terjemahannya. Masa berita bohong dianggap baik itu? Kan itu kacau. Ini aku belajar ayat itu berkali-kali nggak ngerti ini maksudnya gimana sih. Ternyata salah terjemahan. Oke, ya. Nabi Muhammad ke Gua Hira, dia minta petunjuk sama Allah kasih petunjuk. Tunjuknya mana? Ini. Surat Al-Alaq ya, berarti ini yang ketiga ya. Al-Alaq kamu catat. Ini supaya kamu juga gampang nanti koreksinya ya. Kalau aku salah kutip kan kamu bisa ngoreksi, kasih benar. Ini suratnya 96 ya, surat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 5. Sorry. Ini ayat pertama kali turun. Karena Al-Alaq ini turunnya itu belum bentuk satu surat sempurna seperti Al-Fatihah, enggak ya. Dia makanya disebut ayat karena cuman 5 ayat. Cuman 5 ayat. Perhatikan. Kita baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ya, kita pahami seperti ini. Bacalah, ini terjemahan depak dulu ya, supaya nanti kalian kalau tak bawa masuk ke terjemahan yang sering aku pakai tambah bingung nanti. Kita ikuti dulu terjemahan yang kalian sudah paham, kalian umum ya. Begini. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang pertama. Yang kedua, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang ketiga, perintah lagi, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Nomor 4, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Oke. Aku masuk ke hal-hal yang ringan dulu, yang kemarin kami diskusikan dengan penuh senyum ya. Aku guyon begini. Surat 4 ini terjemahannya yang mengajarkan manusia dengan pena. Memangnya pada waktu ayat ini turun sudah ada pabrik pena? Temanku tersenyum dan dia sepertinya agak kelabakan juga menjawabnya ya. Nanti sebetulnya ini pena itu alat tulis gitu ya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajarkan dengan pena, dengan alat tulis. Artinya yang mengajar seperti nanti di Al-Quran juga dijelaskan Kanjeng Nabi Isa itu diajarkan tulis-menulis oleh Allah. Ya, diajarkan. Aku lupa ayatnya, nanti bisa kita cari lah. Ya. Jadi yang dimaksud pena ini jangan ada dalam bayanganmu pena seperti ini.
Ya pabriknya belum ada. Pada saat itu tahun berapa? Ya. Nah, kalau kamu mau tahu, nanti googling ya, sejarah pena itu nanti yang muncul itu yang seperti bulu ayam itu loh. Ya. Itu pun sudah dibilang modern pada saat itu, tapi sebetulnya ya, yang dimaksud kolam itu ya, alat tulis gitu aja lah gampangannya. Alat tulis. Tapi di sini lebih mudahnya disebut pena. Nah, inilah enaknya kalau kita bermasalah dalam terjemahan, kita kembalikan ke original teksnya aja, apa? Kolam. Sudah selesai. Karena kalau disebut pena, orang kan bertanya, memangnya pabrik pena sudah ada? Seperti itu. Oke, itu intermezzonya. Sekarang pertanyaanku, ini pertanyaan pokok. Kalau kamu baca dari 5 ayat yang pertama kali turun, ya, ayat 1 sampai 5, Iqra, bacalah. Aku mau tanya, apa sih yang dibaca? Coba. Apa? Yang dibaca itu apa? Tuh. Ini kalau kamu tidak paham Al-Fatihah, ini repot menjelaskannya. Yang dibaca itu apa? Ini cikal bakal petunjuk awal mula yang mau diajarkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ini mukadimahnya ini, mukadimah pembelajarannya itu di sini. Pertanyaannya, nanti yang mau dibaca itu apa? Atau ini pada saat ini yang maksudnya Iqra itu di ayat 1 Iqra, di ayat ketiga Iqra, bacalah. Aku tanya sama kamu, apa yang dibaca itu apa? Kan tidak jelas di sini. Kecuali kalau menggunakan bacalah itu, Iqra itu diterjemahkan bukan bacalah, tapi berquranlah, maka dia jelas. Ya, maka jadi berquranlah dengan ilmu Allah yang menciptakan. Begitu. Tadi bukan Iqra itu bukan bacalah, tapi berquranlah. Nah, kalau dia berquranlah, ya jelas kita disuruh berquran. Gitu. Tapi di sini sebetulnya meskipun diterjemahkan bacalah, itu kita akan ngerti kalau kita paham tentang kronologi surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah seperti yang aku sudah bilang tadi, isinya apa sih? Intinya doa minta petunjuk. Doa itu apa? Senandung harapan. Kamu berharap minta ditunjuki supaya kamu nggak keblangsak. Kemarin sudah aku gambarkan. Ini kan lurus ini. Sementara ada kebelangsak ke kanan, ada kebelangsak ke kiri. Kita tidak mau kanan kiri, tidak mau. Kita mau lurus. Dunia hasanah, akhirat hasanah. Dunia sampai akhirat lurus. Jadi kita minta petunjuk. Kalau kemarin kita lurus, kita minta ke depannya juga lurus. Apalagi yang kemarin belum lurus, tentunya ke depannya juga minta lurus. Itu loh. Ya. Paham? Jadi intinya surat Al-Fatihah itu minta petunjuk. Kalau di sini kau sudah paham, sekarang kamu bisa menjawab. Yang dibaca itu apa? Petunjuk. Itu loh. Yang dibaca itu petunjuk. Karena Kanjeng Nabi minta petunjuk, dikasih petunjuk. Sama seperti kamu. Kamu minta, katakanlah minta pisang goreng, ya dikasih pisang goreng. Gitu loh. Cuman dalam surat Al-Alaq 1 sampai 5 ini petunjuknya enggak disebutkan. Artinya apa? Dialog ini bisa kita pahami kalau kita memahami juga surat Al-Fatihah. Ini sudah bentuk dalam satu dialog. Jadi Al-Qur'an itu turun dalam edisi bahasa dialogis. Ya. Dia bahasanya bahasa dialogis. Ya. Jadi minta petunjuk. Pertanyaannya apa? Nah, ini akan kembali lagi, apakah dia akan kita terjemahkan sebagai Iqra itu bacalah atau Al-Quran. Petunjuknya apa? Petunjuknya itu ya ini. Ini nanti yang diajarkan malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad sampai nanti Lailatul Qadar, sampai tamat, selesai. Baru kemudian Kanjeng Nabi Muhammad mengajarkan.
Jadi Jibril mengajarkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Setelah Kanjeng Nabi Muhammad tamat, akhirnya diwisuda sebagai Nabi pada usia 40 tahun, Kanjeng Nabi Muhammad ganti mengajarkan. Jibril menjadi, kalau gampangannya sekarang, gampangannya bicara begini loh. Jibril itu pengajar kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Begitu Kanjeng Nabi Muhammad sudah wisuda, sudah diangkat menjadi Nabi ya. Abdullah bin Muhammad itu sudah diangkat menjadi Nabi, sudah tamat, sudah khatam, sudah paham. Gantian Kanjeng Nabi Muhammad mengajarkan. Ya, nah, posisi Jibril naik sebagai apa? Gampangnya sebagai pendidik sekolah gitu loh, sebagai pengawas sekolah. Karena Jibril sudah tidak mengajarkan lagi. Sekarang giliran Kanjeng Nabi Muhammad mengajarkan kepada manusia. Yang pertama lewat Ibunda Khadijah, para sahabatnya, orang-orang terdekatnya. Dan ini kita bicarakan kemarin, politik Catermelon. Ketika sebuah pernyataan itu dinyatakan bahwa aku adalah Nabi, itu masyarakat Arab terpisah menjadi dua. Ada yang menerima, ada yang menolak. Nah, yang dibina oleh Kanjeng Nabi Muhammad lewat peristiwa Darul Arqam itu yang menerima saja dulu, yang lainnya dibiarkan dulu. Ya, nah dari peristiwa ini itu kita bisa dapatkan sunnah. Aku sekarang ini dengan keterbatasan yang aku miliki, aku menyampaikan sebuah pengajaran kepada kamu, ya, yang pada saat ini topiknya itu tentang aku menolak Nabi yang buta huruf. Jadi kalau ada Nabi buta huruf, aku tolak. Aku tidak mau punya Nabi buta huruf. Untuk apa? Ada Nabi kok buta huruf. Nabiku harus cerdas, patona. Gitu, ya. Jadi harus kita bunuh balik sebuah usaha pembunuhan karakter ini, harus kita bunuh balik. Supaya tidak ada lagi opini yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad buta huruf. Kita berhadapan dengan mainstream berat, Pak. Memang berat. Ya kalau nggak mau berat ya kamu tidur saja. Nah sekarang aku menerangkan kepada kamu. Nanti giliran kamu menerangkan kepada yang lain, gitu loh. Seperti estafetnya dari Allah ke Jibril, Jibril ke Kanjeng Nabi, nanti Kanjeng Nabi kepada sahabat, sahabat kepada yang lain. Di sunnah ini kita ikuti. Kalau aku sekarang menjelaskan kepada kamu tentang Kanjeng Nabi Muhammad, itu adalah sosok pribadi agung yang melek huruf. Nah, nanti setelah kamu paham, giliran kamu menjelaskan kepada yang lain bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu melek huruf, bukan buta huruf. Jadi perjuangan kita perjuangan culture, budaya. Kita masuk dalam aspek budaya. Ya sampaikan saja. Ada kamu punya teman 5 orang, 2 orang, 3 orang, bahkan 1 orang, sampaikan. Nanti jelaskan sebagaimana aku menjelaskan. Oke ya. Sementara itu dulu karena ini sudah 1 jam lebih. Ternyata nggak bisa ini jadi 2 seri seperti rencana yang aku bilang, 3 seri. Jadi harus 3 seri. Ini besok kita bahas lagi seri ke-3-nya sebelum nanti kita menjawab kebingungan teman kita Kristen yang katanya orang Islam tuh otaknya didengkul itu. Ya nggak apa-apa, kita maklumi saja. Kan beliaunya belum tahu. Nanti insya Allah setelah kita berikan penjelasan dia tahu. Oh begini toh kerangka berpikir Al-Quran itu gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Karena kalau nanti saling berbalas tidak baik juga kan. Oke, sudah jelas ya, yang dimaksud di Iqra itu adalah petunjuk dan petunjuk itu Al-Quran. Artinya kita boleh saja memilih bahwa Iqra itu bisa bacalah, bisa juga berquran lah. Itu sebuah fiilnya, itu perintah ya, amr. Itu dulu. Besok aku akan menjelaskan tentang Umi itu apa. Itu kembali polisemi lagi ya. Menjelaskan tentang Umi besok aku jelaskan. Tadi kan tentang baca ya, ada 3 ya, Yatlu, Iqra, dan Tartil. Oke, besok aku akan jelaskan tentang Umi ya, supaya kalian tahu. Sebetulnya teman-teman juga yang memberikan komentar itu sudah ada kok yang menjelaskannya. Jadi aku besok tinggal mengendorse saja ya, tinggal menekankan saja. Kalau kalian baca komentar teman-teman itu sudah ada kok yang membahas tentang apa sebetulnya makna Umi, dan itu juga mengalami polisemi ya. Seperti makna Biqori yang aku sudah jelaskan juga itu polisemi, dan aku memilih dari 3 terjemahan itu adalah apa yang harus aku baca.
Jadi bukan aku tidak bisa membaca, bukan juga aku tidak mau membaca, ya. Tidak, aku memilih terjemahan apa yang harus aku baca. Jadi kalimat pertanyaan, bukan kalimat pernyataan. Kalau aku tidak mau membaca, aku tidak bisa membaca, itu kalimat pernyataan. Aku tidak memilih itu. Yang aku pilih adalah kalimat pertanyaan. Ketika Jibril memerintahkan membaca, maka Kanjeng Nabi Muhammad meresponnya dengan apa yang aku baca. Itu dulu, dan kita lanjutkan besok seri ketiga. Matur nembah nuwun, semoga kalian semua sehat selalu, selamat beraktivitas, semoga berkah Gusti Allah Ingkang Maha Agung tercurahkan untuk kita semua. Berkah sehat, berkah kemudahan segala urusan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.